Shalom. Shalom. Puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada, kami sangat senang bisa bertemu lagi dengan pemirsa The Safe Ministry untuk bisa sama-sama belajar Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan masih melanjutkan dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita akan mempelajari mengenai kisah Musa. Dan topik pada minggu ini yaitu tulah-tulah. Kami sudah siap untuk berdiskusi dengan pemirsa di Safe Ministry, tetapi sebelum itu mari kita buka dengan doa. Saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapak atas satu pelajaran yang akan kami pelajari. Berkati agar kami bisa memahami, meresapi, dan juga menaruh firman ini ke dalam hati kami. Dan bantu kami Bapak untuk bisa menghidupkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan akan pengantar pelajaran pada minggu ini oleh Pak Tobi. Baik, pemirsa The Same Ministry, ketika kita melihat judul ini ya, tulah-tulah ya, tentu kita disegarkan kembali kepada pelajaran bagaimana akhirnya Tuhan menurunkan tulah kepada bangsa Mesir ya. Kenapa Tuhan menurunkan tulah? Kita lihat di ayat hafalan. Berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaran Musa. Itulah yang membuat kenapa akhirnya Tuhan menurunkan tulah ya, yaitu apa? Firaun makin mengeraskan hati ya, Firaun makin mengeraskan hati. Ketika Allah sudah memberi perintah kepada Musa untuk menyampaikan kepada Firaun ya dengan satu kalimat yang sangat terkenal, salah et ami ya, biarkan umatku pergi ya, salah et ami. Tapi apa, Firaun nggak mau melepaskan, walaupun ya kita, kalau kita mungkin bertanya ya, sebenarnya apa sih yang membuat tidak mau melepaskan Israel, ya kan? Karena sebenarnya kalau secara politis Firaun sudah diingatkan, itu orang Israel sudah makin banyak itu di negaramu. Nanti kalau mereka misalnya semakin banyak, mereka bersekongkol, bisa saja melakukan kudeta, atau bisa saja mungkin sesama orang Mesir ya, yang karena persaingan politik, nanti ada orang yang berambisi menjadi penguasa di Mesir, memanfaatkan kekuatan dari orang-orang Ibrani yang tinggal di Mesir itu ya. Tapi Firaun tentu dia belajar politik, belajar ilmu pemerintahan. Dia tahu ada potensi itu. Tetapi kenapa dia tidak lepaskan? Nah, ada alasan lain mungkin yang menjadi dianalisa. Minggu lalu sudah dijelaskan oleh Saudara Fajar juga itu, dan memang kalau kita perhatikan alasan ini lebih bisa diterima akal, yaitu apa? Ini masalah ketenaga kerjaan, ya, masalah ketenaga kerjaan. Ya, Firaun punya banyak program kerja ya untuk membangun Mesir. Nah, kebetulan mereka dapat tenaga kerja murah, ya kan? Dapat tenaga kerja murah. Lah kalau ini dibawa Musa semua, siapa nanti yang ngerjain ini? Ya, kan itu ya. Siapa yang ngerjain ini? Lah jadi terganggu nanti misi dia sebagai Firaun, sebagai raja Mesir pada saat itu. Itulah mungkin yang menjadi faktor yang membuat Firaun mengeraskan hati. Dan akhirnya apa? Alasan, kalau kita perhatikan ya, alasan finansial, alasan ekonomi, akhirnya mau merambat kemana? Merambat kepada daerah teologi, ya, di mana akhirnya kalau kita pelajari minggu lalu, Firaun apa? Nantangin, siapa tuh, nggak kenal saya, gitu ya, nggak kenal saya. Dan justru apa? Si Firaun mengukuhkan identitasnya dia seolah-olah dia adalah penguasa besar di muka bumi ini karena kebetulan Mesir saat itu disegani. Nah, sekarang kita lihat apa akibat dari karena dia mengeraskan hati itu. Maka ya, muncullah cara Tuhan untuk apa? Ya, untuk sebenarnya supaya Firaun ini apa ya, mungkin dia kurang perhatian atau bagaimana, atau Tuhan ingin menyadarkan ya dari cara yang paling soft, yang paling lembut gitu ya,
supaya kalau bisa ya nggak perlu sampai karena kekerasan hati dia nggak perlu sampai mengorbankan bangsa Mesir lainnya lah ya gitu. Tapi apa boleh buat? Dia sudah mengeraskan hati, akhirnya apa? Tuhan berikanlah tulah-tulah yang akan kita pelajari selanjutnya nanti. Demikian pengantar pelajaran kita minggu ini, Saudari Beatrice dan pemirsa di Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai tulah-tulah yang terjadi kepada bangsa Mesir. Tetapi sebelum tulah-tulah terjadi itu, kita akan mengetahui tentang kisah yang pertama, yaitu Allah versus dewa-dewa. Dan apa yang terjadi pada kisah ini dan apa yang dilakukan Musa. Silakan, Pak Tobing. Baik, jadi kalau kita perhatikan ya, memang cukup boleh dikatakan pelik juga persoalan saat itu. Karena di satu sisi ya memang kan namanya orang yang lagi merantau lalu mereka karena dulu kelaparan di Israel lalu Mesir lah yang menyelamatkan mereka kemudian mau keluar begitu saja ya nggak mudah ya akhirnya apa ya sudahlah ketika minta izin baik-baik nggak dikasih ya Tuhan tetap akhirnya bertindak kemudian melalui Musa dan Harun Tuhan memberi perintah ya. Tuhan memberi perintah supaya pimpinlah bangsa ini, bicaralah kepada Firaun supaya dibiarkan. Tapi Allah bilang, tapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat. Jadi ini kalau kita baca loh, kok Allah yang membuat dia jadi keras kepala? Bukan. Karena sebelumnya Firaun sudah seperti itu ya sudah. Ya dengan kekerasan pilihan Firaun mengeraskan hatinya, Tuhan keraskan hatinya supaya apa? Coba Tuhan mau kasih tanda, kasih mujizat, ya, kasih mujizat. Kalau Firaun nggak dengar juga, ya, ya sudah, maka tanganku sendiri yang apa? Yang akan aku datangkan untuk mengeluarkan pasukanku, dikatakan begitu ya, dan dia akan memberikan hukuman yang berat. Udah ngomong baik-baik, ya, tapi dia tidak mau dengar. Lalu apa? Kita coba baca di ayat 8. Tuhan bilang kepada Musa dan Harun nanti kalau Firaun bilang ke kamu tunjukkanlah satu mujizat, maka apa? Kau angkat ya haruslah kau katakan kepada Harun ambillah tongkatmu dan lemparlah itu di depan Firaun. Ya, lalu apa? Tongkat itu jadi ular. Ya, kemudian apa? Musa dan Harun benar pergi menghadap ke Firaun, lalu dia lakukan persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun lemparkan tongkatnya itu di depan Firaun dan pegawainya. Seketika itu juga tongkat apa? Jadi ular. Firaun bukannya tobat, dia nantangin apa? Tertantang egonya naik, dia panggil orang-orang berilmu dan ahli sihir, ya. Lalu apa? Dia minta ahli-ahli sihir itu juga membuat seperti yang apa? Seperti yang Musa buat. Masing-masing mereka lemparkan tongkatnya dan tongkatnya benar jadi ular lagi ya. Saya nggak kebayang ini ya. Saya nggak kebayang kalau misalnya katakanlah kita sebagai juru kabar Allah di zaman sekarang ini hamba-hamba Tuhan harus berakrobat seperti ini. Kalau zaman sekarang kan ini seolah-olah akrobat, seolah-olah sebuah apa ya, sebuah ya akrobat lah ya, pertunjukan-pertunjukan magis lah ya, mungkin ya ini bagaimana ceritanya tongkat jadi ular gitu kan. Nah, lalu apa? Ketika tongkat-tongkat itu jadi ular, ya, kemudian tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka, ya, ditelan tuh tongkat mereka yang sudah jadi ular tadi. Apakah Firaun tobat? Enggak, dia makin keras, ya. Firaun tetap berkeras, dia nggak mau dengerin, ya, nggak mau dengerin si Musa dan Harun ini. Seperti yang Tuhan sudah firmankan kepada Musa dan Harun, bikin begini, ya, enggak juga. Lalu apa? Ya, ya sudah kalau begitu. Kalau begitu dikatakan Tuhan akan datangkan hukuman berat. Pemirsa DC Ministry, ya kita coba perhatikan di zaman dulu, di zaman Firaun itu ada banyak sekali dewa, ya ada banyak dewa-dewa. Bahkan dikatakan di sini orang Mesir sendiri menyembah dari 1.500 dewa dan dewi. Ya, untuk setiap unsur yang ada di
bumi ini boleh dikatakan ada dewanya semua. Ya, air lah, tanah lah, apalah, semua ada dewanya. Ya, di Mesir ada namanya Dewi Uraus, ada Wadiat. Ini dilambangkan apa? Ular kobra. Dan ini mewakili apa? Kekuasaan Mesir hilir. Ya, simbol ular kobra muncul katanya ada di mahkota Firaun. Ya, ini menandakan apa? Kekuasaan, ya, kebangsawanannya Firaun pada saat ini. Ketika tongkat Harun sudah jadi ular dan makan semua ular mereka pun, ya, Firaun masih apa? Tidak mau bertobat. Ini sebenarnya sudah menunjukkan bagaimana keunggulan Allahnya Musa dan Harun atas semua ilmu-ilmu sihirnya Mesir. Tetapi, tetapi Firaun tetap mengeraskan hati. Pemirsa The Same Ministry, saya pikir ini kisah ini sudah sesuatu yang sangat familiar bagi kita. Pelajaran yang mau kita ambil, pelajaran yang mau kita ambil ketika seperti Firaun, ketika dia merasa bahwa dia adalah dewa, ketika kita merasa bahwa kita punya kekuatan sendiri, ketika kita merasa bahwa kita punya jalan keluar sendiri, kepintaran kita, kehebatan kita bisa menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Maka pada saat itu juga kepekaan kita terhadap kehadiran Allah, kepekaan kita terhadap kekuasaan Allah itu semakin tipis, semakin nggak ada, malah kita apa? Semakin keras hati. Ya, kepekaan kita terhadap kedaulatan Allah, terhadap otoritas Allah itu semakin apa? Semakin tipis. Maka dalam hidup kita perilaku yang muncul apa? Perilaku yang muncul kita menjadi orang yang ambisi dan berkeyakinan bahwa kita bisa mencapai segala sesuatu karena usaha kita, karena kehebatan kita. Kalau bukan usaha kita, bukan kehebatan kita, kita tidak bisa. Kalau bukan karena kesanggupan kita menyelesaikan persoalan kita, kita tidak akan mendapatkan solusi. Ini yang bahayanya. Ya, oleh karena itu pemirsa di Save Ministry pelajaran bagi kita, jangan membiasakan diri apa? Mengeraskan hati seperti Firaun. Ya, maka apa? Kita akan menjadikan diri kita sebagai dewa dan otoritas Allah akhirnya apa? Kita tidak akui. Ini saya pikir pelajaran yang bisa kita ambil dari hari ini. Demikian pemirsa di Save Ministry. Baik, Pak Tobing. Lanjutkan dari topik yang sebelumnya, kita akan membahas mengenai siapa yang mengeraskan hati Firaun. Selama 9 kali ada pengerasan di hati Firaun. Dan siapakah yang mengeraskan hati tersebut? Silakan Pak Fajar. Ya, Beatrice dan pemirsa The Same Mystery. Ini pertanyaan bagus ya. Pertanyaan bagus. Siapa yang mengeraskan hati Firaun ini? Apakah Firaun sendiri atau yang mengeraskan hati adalah dari Allah itu sendiri ya. Jadi peran Allah itu sendiri. Dan kita lihat dalam kitab Keluaran itu tercatat bahwa ada 9 kali. 9 kali ungkapan bahwa ya Firaun mengeraskan hatinya ya. Mengeraskan hati. Dan itu dianggap bahwa pengerasan hati Firaun itu dianggap berasal dari Allah itu sendiri. Bahkan ketika kita baca ya, kita coba baca Keluaran 7 ayat 3 ya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang kubuat di tanah Mesir. Jadi seakan-akan ini adalah ada kontribusi ya, ada peran serta bahwa Allah itu mengeraskan hati Firaun ya. Namun apakah itu memang benar atau tidak ya? Mari kita coba lihat dalam ayat yang ke-13. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Seperti yang telah difirmankan oleh Tuhan. Di konteks pasal 13 ini, hati Firaun berkeras. Artinya ada satu keinginan disampaikan oleh Musa dan Harun pada waktu mereka datang menghadap Firaun. Firaun tetap mengambil keputusan tidak mengizinkan bangsa Israel itu untuk pergi. Artinya bahwa itu adalah pilihan dia sendiri bahwa dia tidak mengizinkan karena dia punya otoritas ya, punya otoritas mengizinkan atau tidak mengizinkan itu berarti pilihan dari Firaun itu sendiri. Kemudian ayat yang ke-14, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi.
Kemudian yang ayat 15, pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, nantikan dia di tepi sungai Nil dengan memegang memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan apa yang terjadi? Itulah pertama, yaitu ketika tongkat dari Musa ini menyentuh sungai Nil, maka air itu berubah menjadi darah ya. Berubah menjadi darah. Nah, sekarang apa sih tujuan daripada Tuhan ya? Kalau memang itu digadang-gadang itu berasal daripada Tuhan, untuk apa gitu ya? Tapi yang jelas kalau kita melihat konteks dari cerita dari Firaun itu sendiri, Firaun memilih dirinya sendiri untuk mengeraskan hatinya, tidak membiarkan bangsa Israel itu dibiarkan menyembah Allahnya di padang gurun, pergi meninggalkan pekerjaannya. Dan Firaun punya otoritas untuk tidak mengizinkan mereka pergi. Nah, apa yang membuat Firaun itu dia mengeraskan hatinya? Tadi dijelaskan oleh panel saudara Elvin, ada beberapa faktor, faktor ekonomi. Kemudian kalau mereka pergi, tentunya pekerjaan atau program kerjanya terbengkelai. Siapa yang akan mengerjakan? Dan ini pencapaian-pencapaian secara pribadi, kesuksesan yang mungkin dia sudah harapkan akan selesai dalam waktu singkat sekian gitu ya, tapi dengan tidak adanya tenaga kerja yang mengerjakan, mana bisa itu akan selesai ya. Dan inilah pertimbangan-pertimbangan yang membuat Firaun itu memikirkan bahwa ya dia lebih bagus mengeraskan hati untuk tidak mengizinkan bangsa Israel itu pergi. Nah, sekarang tujuan daripada Tuhan. Tuhan itu memberikan tulah-tulah ya kepada bangsa Mesir itu agar Firaun ini melihat bagaimana yang dihadapi ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia memiliki kekuasaan ya dan mendorong, sebetulnya Tuhan itu mendorong hati Firaun untuk melihat dengan peristiwa-peristiwa tulah-tulah yang diberikan ini supaya Firaun itu sadar diri dan introspeksi, introspeksi diri ya. Dan dia melihat wah apa yang sudah dia lakukan justru itu akan membuat hati dia itu berpikir untuk dua kali tidak mengizinkan bangsa Israel itu pergi. Maksud daripada Tuhan itu adalah supaya Firaun ini dia bertobat, dia menyadari dirinya atas keputusan yang dia ambil itu. Tapi rupanya apa yang dia pilih? Dia lebih memilih untuk mengeraskan hatinya, tidak mengizinkan bangsa Israel pergi beribadah kepada Tuhannya. Sebetulnya itu adalah pilihan dia sendiri ya. Jadi bukan berasal daripada Tuhan. Tuhan hanya mendorong ya, mendorong dia memberikan satu media bahwa akan ada satu tulah-tulah ini ya atas keputusan. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil ya. Ketika kita memilih ya, kita memilih sesuatu, ada satu konsekuensi logis yang menyertai atas pilihan kita itu sendiri. Ya, kita memilih untuk mengikuti Tuhan atau kita memilih untuk mengikut kepada Lucifer, yaitu pasti akan ada satu konsekuensi. Memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, itu akan ada konsekuensi logis yang melekat, yang ada pada diri kita itu sendiri. Tetapi lagi-lagi ya, kuasa untuk memilih itu diberikan Tuhan kepada manusia. Ya, seperti halnya Adam dan Hawa, dia diberikan kebebasan untuk memilih. Tapi Tuhan sudah kasih rambu-rambu, jangan kamu pegang buah terlarang itu dan jangan kamu sentuh, bahkan kamu makan buahnya. Ketika kamu makan, maka kamu akan mati. Jadi larangan-larangan daripada Tuhan itu sudah dinyatakan terlebih dahulu kepada Adam dan Hawa. Begitu juga kepada Firaun, supaya Firaun itu memberikan kesempatan kepada bangsanya untuk beribadah. Dan ketika Firaun itu mengeraskan hatinya, memilih untuk tidak mengizinkan, yang ada adalah tulah itu akan membuat bangsa Mesir itu akan menderita. Sebetulnya kalau kalau kita lihat akibat akibat pilihan yang diambil oleh Firaun mengeraskan hatinya, itu akan mengancam keberadaan dari bangsa Mesir itu sendiri loh. Bangsa Mesir bisa punah ya, bisa punah. Pertama, air menjadi darah. Mereka tidak ada satu air minum. Kemudian katak, kemudian ada tulah yang pertama itu ya, ada nyamuk dan lain sebagainya, ada satu penyakit.
ketidaknyamanan itu sangat merugikan dari bangsa Mesir itu sendiri. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah Pedris dan pemirsa Basic Ministry, semua pilihan yang kita ambil pasti akan ada konsekuensinya, konsekuensi logis atas pilihan kita. Oleh karena itu, baiklah kita memilih yang benar, yang baik, ya menurut kacamata Tuhan, memilih yang terbaik sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Demikian Beatrice dan pemirsa Basic Ministry. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya kita akan mulai mempelajari mengenai tulah-tulah dan kita akan mempelajari tiga tulah pertama dan mengapa Tuhan memilih dengan spesifik tiga tulah berikut ini. Kita akan mendengarkan penjelasannya dari Pak Tobing. Baik, pemirsa The Safe Ministry, akhirnya Tuhan menurunkan tulah setelah Firaun mengeraskan apa? Mengeraskan hati. Dan perlu kita catat bahwa 10 tulah di Mesir itu yang Tuhan turunkan pada saat itu tujuannya sebenarnya yang dituju itu bukan bangsa Mesirnya loh ya, bukan rakyatnya. Tapi yang Tuhan serang langsung itu adalah apa? Dewa-dewi mereka. Jadi 10 tulah itu semua melambangkan bagaimana Allah langsung ya dalam bahasa kita mungkin mengobrak-abrik otoritas berbagai macam dewa-dewi yang mereka yakini. Tulah pertama ya yaitu apa? Air menjadi darah. Ya, air menjadi darah. Kita tahu pemirsa The Safe Ministry hingga saat ini pun Sungai Nil itulah simbol kehidupan orang Mesir ya. Orang Mesir, bangsa Mesir itu sangat menggantungkan hidup mereka kepada apa? Kepada Sungai Nil. Lalu apa? Tulah pertama Allah langsung serang ya, Allah langsung serang kepada sesuatu yang mereka anggap itu dewa. Kenapa? Karena kehidupan bangsa Mesir itu sangat tergantung kepada apa? Kepada Sungai Nil. Jadi Sungai Nil itu ya karena ini adalah air, air itu dilambangkan sebagai sumber kehidupan, maka mereka ciptakan dewa yang melambangkan dewa air. Itulah namanya Hapi ya, dewa Hapi. Nah, kenapa Allah menyerang itu? Ingat tadi pertama ya ketika kita baca di ayat sebelumnya. Setelah Musa ditolak oleh Firaun, ya, lalu Musa protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa sih kau biarkan apa kok bengis banget sih engkau sama bangsa ini? Lalu Musa bilang, kenapa sih engkau harus utus aku? Lalu apa? Allah menunjukkan ya di minggu sebelumnya keilahiannya dia. Allah langsung bilang, akulah Allah. Jadi tulah pertama air menjadi darah itu adalah pernyataan Allah. Dia menyatakan eksistensi dia sebagai Allah yang hidup. Karena air sebagai sumber kehidupan itu, ya, air sebagai sumber kehidupan yang di mana orang Mesir sudah menjadikan airnya Sungai Nil itu sebagai dewa yang mereka sembah, maka Allah menunjukkan kepada bangsa Mesir, nih air yang kalian anggap dewa ini aku bikin menjadi darah, kalian nggak bisa konsumsi. Itu mau mau menunjukkan kepada dewanya mereka, dewa kalian itu nggak ada, itu nggak benar itu. Ya, akulah justru apa? Akulah Allah. Lalu apa lagi? Ketika air jadi darah, itu melambangkan apa? Perubahan dari kehidupan kepada kematian. Allah sedang memberitahu bahwa keputusan Firaun untuk menolak ya untuk menolak perintah Tuhan itu sebenarnya adalah apa? Menunjukkan tadinya kalian sebenarnya sudah hidup, tapi apa? Sekarang kalian memilih jalan kematian. Nah, jadi yang sekali lagi ingat, yang diserang Allah atau yang disasar oleh Allah adalah apa? Bukan bangsa Mesir, tapi apa? Dewa-dewanya. Tapi apa? Akhirnya ini berakibat kepada semua bangsa Mesir. Bangsa Mesir tidak bisa lagi mengkonsumsi 7 hari. Bayangkan 7 hari tanpa air bersih. Ya, bagaimana itu? Itu satu ya. Yang kedua, apakah Firaun setelah setelah 7 hari mereka kesulitan mendapatkan air. Apakah Firaun akhirnya bertobat? Enggak, ya. Lalu apa? Tuhan datangkan tulah yang kedua melalui kata, ya, dewa kata, dewa Heket, ya, dewa Heket. Nah, kenapa? Kenapa Tuhan beri kata?
Tuhan munculkan kata-kata keluar dari Sungai Nil. Apa artinya? Kembali lagi, Sungai Nil yang tadinya disembah sebagai dewa di situ, dibuat Tuhan lagi, bukan hanya airnya jadi darah, kata pun keluar dari situ. Ya, kata pun keluar dari situ. Sebenarnya Allah sedang mendidik Firaun untuk menyadarkan mereka bahwa apa? Bahwa dewa yang mereka sembah itu tidak bisa buat apa-apa, malah nyusahin mereka, malah datang kata. Ya, apakah itu membuat mereka atau terutama Firaun bertobat? Enggak. Tuhan datangkan lagi tulah yang ketiga. Ya, Tuhan datangkan ketiga sejenis serangga. Ya, Alkitab menerjemahkan ini disebut nyamuk. Tapi tidak persis seperti nyamuk kayak agas atau boleh kutu lah, tapi serangga yang sangat mengganggu. Ya, ini menggambarkan apa? Ditujukan kepada siapa? Dewa Geb, dewa bumi Mesir. Kenapa? Ya, kenapa? Karena binatang-binatang ya ini dari debu tanah ya, dari debu tanah Allah mengeluarkan serangga yang menyebar ke seluruh penjuru negeri. Apa yang mau dimaksudkan? Allah sedang menunjukkan apa? Bahwa Allah adalah pencipta, bukan dewa Geb ya, bukan dewa bumi Mesir itu ya sebagai pencipta. Maka Tuhan keluarkan ini binatang-binatang ya, yang dewa, yang mereka anggap dewa, malah dijadikan Tuhan apa? Dijadikan Tuhan sebagai kutukan bagi bangsa Mesir. Sayangnya Firaun pun tetap tidak mau mengalah, tetap mengeraskan hati. Betapa keras hati Firaun. Penolakan berulang-ulang ya, ketika kita sering menolak bisikan Tuhan yang berulang-ulang, akhirnya apa? Memperburuk keadaan. Ya, janganlah sampai kita, ya istilahnya janganlah sampai Tuhan menegur kita melalui peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Itulah pelajaran yang kita ambil dari tiga tulah pertama. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya kita akan masih lagi mempelajari tulah-tulah dan tiga tulah selanjutnya, yaitu lalat, ternak, dan biso. Apa juga maksud Tuhan? Apakah sama bahwa Tuhan ingin melawan dewa-dewa? Kita akan mendengarkan penjelasannya dari Pak Fajar. Ya, Petrus dan pemirsa The Safe Ministry ya. Kita melanjutkan bahas mengenai tulah-tulah ini, yaitu tulah yang keempat, lima, dan enam. Itu adalah tulah lalat, ternak, dan bisul ya. Jadi sebetulnya yang disasar oleh Tuhan memang ya dewa-dewa mereka ya. Mereka itu punya kepercayaan yang sangat kuat sekali dan menganggap bahwa dewa-dewa yang mereka sembah itu lebih tinggi daripada dewa-dewa pencipta langit dan bumi ya. Bahkan dewanya bangsa Israel ya, Allahnya Israel. Mereka itu merasa bangga bahwa mereka itu memiliki begitu banyak dewa dan dewi ya yang akan mampu melindungi harapan dari bangsa Mesir itu dengan keyakinan mereka bahwa dewa-dewa yang mereka sembah, dewa dan dewi yang mereka sembah itu mampu mengatasi segalanya. Nah, inilah yang disasar oleh Tuhan. Apakah mereka sanggup gitu ya? Jadi Tuhan memberikan tulah itu sesuai dengan ya dewa-dewa yang mereka percaya ya. Contohnya yaitu lalat. Dewi Mesir adalah Dewi Lalat atau Dewi Rawa-Rawa. Dewa Kepri ini digambarkan dengan kepala lalat ya, kepala lalat. Kemudian orang Mesir ini justru menderita ya karena mereka harus mengalami penderitaan melalui lalat pikat ini ya. Jadi memang sangat mengganggu sekali ya, sangat mengganggu ya. Semua makanan dirubungin lalat sehingga wah penuh dengan apa ya? Penuh dengan kenajisan ya, penuh dengan kenajisan, mereka tidak bisa makan dan lain sebagainya. Kemudian memang Tuhan memiliki satu rencana, sekali lagi dinyatakan, sekali lagi semua itu adalah cara Tuhan untuk memberitahu Firaun bahwa akulah Tuhan ada di negeri ini. Artinya bahwa Tuhan itu memiliki kuasa lebih daripada dewa yang dipercaya oleh orang-orang Mesir, dewa dan dewi. Buktinya apa? Ketika tulah Tuhan itu dia nyatakan, lalat pikat ini, dewi mereka, dewi yang mereka sembah itu tidak mampu kok melindungi para penyembahnya. Sehingga para penyembahnya itu tidak bisa, bahkan tidak bisa hadir di pengadilan atau di pertemuan besar ya dengan apa dengan Firaun. Mereka kan pasti dipanggil sama Firaun, kamu bisa nggak bikin lalat pikat, dan justru sebagian besar mereka tidak sanggup untuk datang karena apa, karena lalat pikat ini, karena lalat pikat ini. Dan bahkan
Firaun itu mencoba untuk negosiasi ya, negosiasi. Ya sudah, saya berikan kesempatan, saya memberikan izin, tapi kamu menyembah Tuhan di Mesir, di tempat Mesir bukan di padang gurun ya. Jadi itu negosiasi daripada Firaun. Tapi lagi-lagi bagi bangsa Mesir, hewan-hewan ini kan sangat suci ya, sangat suci. Bagaimana mungkin, bagaimana bagaimana mungkin bangsa Israel itu mempersembahkan korban bakaran, yaitu hewan yang dianggap suci ya, dianggap suci oleh orang-orang Mesir, di mana mereka mengadakan korban bakaran di tanah Mesir itu sendiri. Dan itu tidak mungkin ya, bahwa ini adalah akal-akal daripada Firaun itu sendiri untuk mengulur-mengulur waktu supaya dia terlepas dari jerat. Jadi ada lalat, kemudian ternak ya. Ternak itu sapi. Jadi betul-betul sapi itu binatang-binatang yang harus mati, harus mati. Bahkan dewa dewi mereka itu Dewi Hathor ya atau Dewi Cinta dan Perlindungan Mesir digambarkan sebagai kepala sapi tidak mampu melindungi sapi-sapi itu dari kematian, tidak sanggup. Tidak sanggup sama sekali. Kemudian bisul, tulah keenam wabah bisul. Itu adalah Dewi Isis, yaitu Dewi pengobatan dan kebijaksanaan. Tidak mampu mengatasi bisul ini. Dewi-dewi yang lain, Sekhmet dan Imhotep, semua tidak berdaya melawan pencipta. Jadi kalau kita lihat bagaimana Tuhan memberikan tulah ini, ada maksud dan tujuan. Supaya apa? Supaya Firaun itu tahu bahwa Allah dari bangsa Israel itu adalah Allah yang disembah. Allah yang mampu mengatasi segala dewa-dewi yang dipercaya oleh orang-orang Mesir ini. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry? Ketika kita mengandalkan sesuatu yang bukan datangnya daripada Tuhan, kita tidak akan sanggup melawan kuasa dan kekuatan Tuhan. Usaha kita pasti akan sia-sia jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan sesuatu ya yang lain yang bukan datang daripada Tuhan. Tuhan melalui cerita daripada tulah-tulah ini memberikan satu pelajaran bagi kita semuanya, khususnya bagi pemirsa The Same Ministry. Andalkan Tuhan dalam segala hal, karena Dialah yang mampu mengatasi segala persoalan, mengatasi segala kesusahan, penderitaan. Tautkan ya hati kita hanya kepada Tuhan saja. Inilah ya harapan kita ya, Petrus dan pemirsa Safe Ministry, tetap berpegang teguh kepada Allah yang akan sanggup mengatasi segala sesuatu. Demikian Petrus dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Masih dengan tulah-tulah, kita juga akan mempelajari tulah berikutnya, yaitu hujan es, belalang, dan kegelapan. Apa yang bisa kita pelajari juga, Pak Fajar, dari tulah-tulah ini? Silakan. Ya, Petrus dan pemirsa The Safe Ministry hampir sama juga ya, hampir sama juga yang di yang kita bahas. Tulah-tulah itu sebetulnya tetap menyasar kepada dewa atau dewi yang yang dipercaya ya, yang mereka bangsa Mesir percaya. Dan salah satunya adalah Nut. Nut ini adalah dewi langit atau dewa Osiris, adalah dewa hasil bumi dan kesuburan. Tentunya dengan hujan es, maka kedua dewa-dewa ini diserang dan tidak bisa berbuat apa-apa. Hujan es, dan justru hujan es ini menghancurkan seluruh pertaniannya. Dan ini menjadi satu kerugian yang sangat besar ya bagi Firaun. Tapi apakah Firaun lagi-lagi dia mau hatinya jadi luluh? Tidak, sama sekali dia tidak berkembing. Bahkan dia mencoba untuk bernegosiasi. Kalau sebelumnya Firaun ini memberikan izin, ya sudah, saya akan memberikan izin, tapi kamu beribadah di tanah Mesir ya, bukan di padang gurun. Dan sekarang ini dia memberikan izin, ya sudah, kalau gitu orang-orang dewasa, bapak-bapak pergi ke padang gurun. Tetapi istri dan anak-anaknya tinggal di Mesir. Bayangkan ya, istri dan anak-anaknya tinggal di Mesir, otomatis Firaun mengharapkan bahwa bapak-bapaknya itu pasti akan kembali lagi ke Mesir. Apa yang dikhawatirkan oleh Firaun bahwa kalau semua diizinkan, maka mereka tidak akan kembali. Dan memang itu rencananya Tuhan akan membebaskan dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Tetapi Firaun tahu juga
Oleh karena itu Firaun masih tetap memegang ibu-ibunya maupun anak-anaknya untuk tetap tinggal di Mesir. Bapak-bapaknya silahkan pergi beribadah, ya, beribadah ke padang gurun. Tetapi lagi-lagi itu tidak ditolak oleh Musa dan Harun. Musa mengatakan bahwa perempuan dan anak-anak itu adalah bagian penting dan tidak terpisahkan dari ibadah dan komunitas iman mereka. Jadi sama sekali tidak akan ketemu, ya, tidak akan ketemu. Dan lagi-lagi selain hujan es, ada belalang dan kegelapan. Contohnya dewa Set atau dewa badai dan perang, dewa Isis sebagai dewa pertanian, Su ada dewa atmosfer dan Serapis melambangkan kesuburan, penyembuhan dan akhirat. Dengan belalang menutupi bumi Mesir, maka semua dewa dan dewi bangsa Mesir ini dapat dikalahkan. Tidak ada yang mampu bisa mengalahkan itu semuanya. Tidak akan mampu bisa mengalahkan tulah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir pada waktu itu. Dan terakhir adalah Dewara. Dewara ini adalah dewa matahari, ya. Dan kita tahu bahwa orang-orang Mesir ini sangat mengagung-agungkan dewa matahari atau Dewara ini. Dan ada satu lagi, Dewa Tot adalah dewa bulan. Keduanya tidak mengeluarkan cahaya sehingga kegelapan itu terjadi di Mesir. Tetapi lucunya di Goshen, di mana bangsa Israel itu tinggal, ada satu cahaya di sana. Inilah bedanya bagaimana kekuasaan Tuhan yang luar biasa sekali, ya. Dan Tuhan membuat ini semuanya bertujuan supaya Firaun ini sadar diri, mau bertobat dan mengizinkan bangsa Israel untuk pergi beribadah di padang gurun. Seluruhnya, ya. Jadi bukan hanya kaum laki-laki tapi perempuan serta anak-anak mereka. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika kita tetap bersikeras, ya, ya, sombong hati, ya. Kita melihat bahwa kesombongan, ketinggian hati itu tidak ada bedanya dengan Lucifer, ya. Dia tinggi hati, dia ditempatkan di keruk yang berjaga, tetapi oleh karena dia merasa sangat cantik, sangat tampan, dan dia patut untuk disembah, dan dia menyamai yang maha tinggi. Tidak ada bedanya dengan Firaun pada saat ini, ya. Dia memiliki satu kekuasaan dan lagi-lagi dia tidak mau menuruti, tidak mengakui akan kekuasaan daripada Tuhan. Sangat begitu sombong, sangat begitu tinggi hati, dan pada akhirnya adalah yang rugi adalah bangsanya itu sendiri. Bahkan sampai pelayannya ini sampai sampai putus asa. Dia katakan, Firaun, cobalah, sudah biarkan mereka itu pergi, biarkan bangsa bangsa Israel ini pergi untuk menyembah Allah mereka, karena itu akan menjadi satu beban bagi kita. Bahkan, ya, bangsa Mesir pasti akan binasa karena mereka tidak kuat. 9 tulah itu sudah dinyatakan. Berapa kerugian secara ekonomi harus dialami oleh bangsa Mesir itu sendiri. Ini pelayannya katakan, sudahlah, mereka sudah putus asa, katakan. Tapi lagi-lagi, Firaun ini mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan bangsa Israel itu pergi. Sangat keras hatinya, penuh dengan kesombongan dan ketinggian hati. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Tidak terasa kita sudah akan mengakhiri diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan oleh Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, ada banyak sekali pelajaran penting yang kita harus garis bawahi dari pelajaran minggu ini. Bagaimana ketika kita mengeraskan hati terhadap panggilan Tuhan, maka apa? Maka kerasan hati kita itu akan mendatangkan kutuk, bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi kepada orang lain yang mungkin sebenarnya mereka tidak turut terlibat. Lalu 10 tulah yang Tuhan berikan itu sebenarnya Tuhan sedang memberikan pelajaran mengenai kealahan kepada bangsa Mesir. Tuhan bukan mengutuk orang Mesir sebenarnya, tapi Tuhan sedang menunjukkan eksistensinya. Oleh karena mereka begitu banyak menyembah dewa-dewi yang begitu banyak itu, maka Tuhan ingin menyatakan agar mereka juga mengenal Allah yang disembah oleh orang Israel. Ya. Dan kenapa Tuhan punya perhatian yang khusus, ya, sehingga mendatangkan tulah yang menyerang ke 10 macam
dewa yang mereka yakini itu. Karena dari dulu sampai sekarang dan sampai Yesus datang nanti, isu penyembahan kepada Allah itulah isu utama yang dibawa oleh setan selalu. Dan kita lihat di setiap kesempatan kepada orang-orang pilihan Tuhan dan bahkan kepada Yesus sendiri pun, setan mencoba menunjukkan eksistensinya, mencoba menggoda agar Yesus mengakui dia sebagai Allah. Oleh karena itu, ini menjadi sangat prinsipil bagi Allah, sehingga Allah menyerang langsung dewa-dewi yang mereka yakini. Karena Allah tidak mau ada umat ciptaannya yang tidak mengenal siapa dia. Yang Allah tidak mau umat ciptaannya membuat Allah lain ya selain dia saja. Pemirsa The Safe Ministry, kita yang sudah mengenal kebenaran ini, jangan kita juga lengah terhadap isu penyembahan. Masalah penyembahan kepada Allah menjadi pekabaran utama, dan bahkan sampai di pekabaran 3 malaikat pun ya isu penyembahanlah yang Allah tekankan kepada kita. Biarlah kita jangan menjadi seperti Firaun yang terus-menerus mengeraskan hati. Biarlah kita juga bersabar seperti Musa, menunggu jalan keluar dari Allah. Sehingga dengan demikian Allah bisa menyatakan keilahiannya, kemahakuasaannya. Dan dialah satu-satunya Allah yang kita yakini sebagai Allah pencipta alam semesta ini. Demikianlah kiranya menjadi kesimpulan bagi kita, kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan juga terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Tentunya kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas kuasa Allah yang begitu hebat. Dan kita akan menutup diskusi kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Tobi. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, pelajaran mengenai tulah yang Tuhan berikan kepada Firaun dan bangsa Mesir, biarlah mengingatkan kami agar kami selalu menyembah Engkau sebagai Allah kami. Janganlah kami mengeraskan hati kami, dan jangan sampai peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan terjadi kepada kami baru kami bertobat Tuhan. Biarlah bisikan-bisikan panggilan suara Tuhan melalui pelajaran-pelajaran yang kami terima, melalui doa, melalui cara Roh Kudus menjawab doa kami Tuhan. Itu semua kami dengarkan sebagai suara Tuhan, dan jangan kami mengeraskan hati. Ketika Tuhan menegur kami, biarlah Engkau berikan roh yang lemah lembut dan mau diajar. Sehingga Tuhan tidak perlu menegur kami dengan mendatangkan berbagai macam kesusahan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran yang baik ini. Agar kiranya kami Engkau berikan kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan kepada kami. Dan Tuhan berikan roh penurut yang mau mendengarkan panggilan Tuhan. Terberkatilah semua pemirsa The Safe Ministry dimanapun kami berada. Biarlah Engkau kumpulkan kami di kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Mohon ampun kami dari pelanggaran dosa yang kami perbuat, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sukacita yang kita rasakan karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita sehingga diberikan satu pelajaran yang bisa kita pelajari bersama-sama. Kami juga mengingatkan kepada pemirsa The Safe Ministry untuk tidak lupa suka dengan video kami, langganan di channel The Safe Ministry, dan juga bagikan video ini kepada orang-orang sekitar. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. 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 Tuhan Tuhan memberkati memberkati. kita.